Selesai. Bagaimana menurutmu? Entahlah. Apa? Ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas strawberry. Semua sudah pernah. Coba perhatikan. Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya aku mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Brad Town mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad, tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo. Di mana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Salahnya. Kulitnya. Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut rontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu. Aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Iya. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak, aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Kau tahu, Pak? Ku dengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Aku tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tidak segundul itu. Baiklah, mungkin aku memang agak gundul. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah 1 jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik, aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aha. Aku benar-benar terlambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak, pelan-pelan. Syukurlah topikku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Brett terlambat. Pak Brett! Pak Brett, katakan sesuatu! Apa yang terjadi? Syukurlah. Apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan
yang tidak sopan. Memang ada roti yang terlihat menyeramkan. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apa aku akan gundul juga? Mau menyeramkan. Cukup, habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepalaku. Tenang saja, tidak seburuk itu, dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu. Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Kodok? Seperti ini, aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenius. Pak, kurasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren, dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, Kak? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren bukan? Benar-benar luar biasa. Pak Brett itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru ya? Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak Brett, tolong katakan apa nama gaya Beritahu yang kami baru rahasianya. ini. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan mengatakan, ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur Brett. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak dan Aku menjadi juga mau populer. berjanji. Aku juga. Tolong tata rambutku. Iya, aku. Pak Brett. Ayo duluan. Aku ya. Aku juga mau. Pak Brett juga benar-benar keren. Aku mau. Cerita hidangan penutup Wilk. Tiramisu. Hai semua, Wilk di sini. Selamat datang di cerita hidangan penutup. Semua orang tahu bahwa rasa manis bisa membuat kita bahagia, tapi itu terjamin jika kau adalah penggemar makanan ini. Hidangan ini bisa menghibur bahkan hati yang paling rewel seperti Master Brett. Benar, ini adalah tiramisu. Jadi sekarang kita akan mempelajari sejarah hidangan yang penuh krim ini. Tiramisu diciptakan pada tahun 1970-an oleh pasangan Italia bernama Campaole. Mereka sangat senang ketika mendapatkan anggota keluarga baru yang mungil. Namun kegembiraan itu hanya sebentar. Tidak lama kemudian Nyonya Campaole jatuh sakit. Beruntung, sang suami merawatnya dengan baik. Dan hore! Lama-kelamaan dia pun sembuh. Sayang, Sedihnya, dia masih lemah dan sesekali menjatuhkan barang-barang. Ketika ibu sang suami mendengarnya sakit, dia cemas dan datang ke rumah untuk membantu. Dia memasak banyak makanan lezat untuk dinikmati sang ibu baru. Namun Nyonya Campaole tidak mempunyai selera makan. Aku harus bagaimana? Kasihan menantuku tidak mau makan. Oh, aku buatkan sesuatu yang baru saja dengan mencampur semua bahan kesukaannya. Kemudian dia mulai dengan krim custard. Ditambahkan keju mascarpone yang menjadi kesukaannya. Dan terakhir dihias dengan kopi untuk memberinya energi. Pada awalnya, mama baru yang malang itu tidak mau makan dan menolaknya. Namun setelah satu gigitan, dia menyadari betapa lezat rasanya dan kemudian menghabiskan seluruhnya. Ya ampun, makanan ini sangat lezat. Oh, aku senang sekali kau menyukai masakanku. Dengan makanan baru yang lezat dari mertua ini, tenaga Nyonya Campaole akhirnya pun pulih. Kesehatannya pulih sempurna dan mulai bekerja lagi di restoran suaminya sebagai juru masak. Walaupun ibu mertuanya sudah kembali, dia terus membuat hidangan penutup baru itu dan memakannya sendiri. Hei, apa itu? Para pelanggan mulai penasaran dengan rasa makanan itu. Ini makanan yang diciptakan oleh mertuaku ketika aku sakit.
Wow, ini luar biasa. Kalian harus menambahkannya pada menu. Para pelanggan menyarankan mereka agar menambahkannya pada menu dan mereka melakukannya. Mereka menamakan hidangan penutup baru itu tiramisu dan terkenal sampai sekarang. Kini semua orang menyukai tiramisu. Tiramisu adalah kata dari bahasa Italia. Itu gabungan dari tirare yang berarti mendorong, mi artinya benar sekali, aku, dan su atau naik. Mendorongku naik, jadi dengan kata lain artinya dorongan. Nama itu membuat kita ingat bagaimana makanan itu menyelamatkan seorang ibu baru dan memberinya energi untuk bangkit kembali. Baiklah, sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Candy